membahas terkait isu yang beredar ya saat ini di mana Kota Ende khususnya ya rawan terhadap aksi begal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan bagaimana upaya penanganannya. Kita akan bersama AKBP Andre Librian, Kapolres Ende, dan juga nanti ada Wakil Ketua DPRD Ende Oktavianus Mohamesi yang sudah masuk di link Zoom kami, dan juga Pak Jeffrey Haryanto, praktisi dan konsultan psikolog dari kabupaten tetangga kita ya. Dan tentu saja pendengar, aksi-aksi begal yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan ya banyak masyarakat, khususnya yang terjadi pada hari Minggu 12 Juni ya 2022 lalu ini tentu menyisakan banyak sekali kekhawatiran dari semua pihak untuk mengharapkan pihak berwajib untuk segera mengatasi. Kabar terbaru bahwa memang pelakunya telah ditangkap. Kita akan mengetahui ya seperti apa motif kejahatannya dan bagaimana upaya penanganan yang akan dilakukan. Dan selamat pagi Pak Fian. Selamat pagi. Apa kabar Pak Fian pagi ini? Baik, puji Tuhan. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Oke. Salam sehat. Salam sehat juga. Kami masih menanti bergabungnya Pak Kapolres Ende di link Zoom kami dan juga Pak Jeffrey Haryanto di line telepon yang tentu saja kita mencoba melihat dari segi psikologis ya seperti apa nih aksi-aksi yang dilakukan, apalagi ini remaja di bawah umur. Kak Fian, ini mungkin sebagai wakil rakyat sudah mendengar aksi begal yang meresahkan masyarakat saat ini Pak Fian? Iya, saya cukup mengikuti beberapa berita dari media sosial dan hemat saya ini cukup memprihatinkan karena para pelakunya ya termasuk dalam kelompok umur yang masih belia ya, yang kemudian memperlihatkan tindakan mereka sangat sadis dan ini di luar dugaan kita semua tentunya. Prihatin tentunya. Oke. Ya. Oke, selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi. Iya, apa kabar pagi ini? Baik. Oke. Iya, lagi di Ruteng ya Pak Jeffrey ya? Iya. Oke, saat ini di Zoom kami nih Pak Jeffrey sudah ada Pak Fian Mohamesi, anggota DPRD Kabupaten Ende. Kami juga menanti tergabungnya Pak Kapolres Ende di Zoom juga ya Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, ini kalau melihat maraknya aksi begal yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, kata Pak Fian tadi bahwa ini sangat memprihatinkan. Kalau dari segi psikologis nih, anak-anak di bawah umur ini seperti apa nih? Kalau dari psikologi itu sebenarnya ini fenomena yang sebenarnya sudah bisa diprediksi di beberapa tahun terakhir ini ya. Intinya tingkat stres pada keluarga, tekanan ekonomi, lalu kemudian tekanan psikologi sosial. Tapi kenapa kemudian itu jadi pada anak-anak pelakunya? Bisa korban dan bisa pelaku kalau anak-anak ini. Oke. Pendekatannya biasanya ada dua. Pertama adalah anak-anak learning by model. Jadi anak belajar dari model. Gitu. Mereka melihat pemodelan-pemodelan seperti itu bisa dari media, bisa dari peer group-nya, bisa dari orang yang lebih dewasa, atau mungkin mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi mereka belajar dari model yang teori belajar sosial. Tapi juga ada yang namanya pendekatannya psikoanalisis. Psikoanalisis itu begini nih, konstruksi psikologis setiap orang itu kan ada id, ada ego, ada super ego kan. Itu kebutuhan utama, katakanlah kebutuhan untuk makan, katakanlah kayak begitu ya. Lalu akan dipenuhi oleh yang namanya ego. Ego itu kalau saya lapar maka saya akan cari makanan. Tapi kan tidak bisa mengambil makan seenaknya siapapun aja saya bisa makan kan. Harus makan yang memang punya hak saya. Maka itu dikendalikan oleh yang namanya super ego. Nah, di super ego inilah adanya etika, adanya pola pengasuhan, ada norma-norma, ada agama dan segala macam. Nah,
kalau di sisi di super ego ini berarti kan egonya tidak bisa dikendalikan, gitu ya. Nah, maka refleksinya kita cek nih satu persatu ini, bagaimana misalnya norma-norma dalam pola pengasuhan orang tua hari ini, gitu kan. Bagaimana hubungan sosialnya, bagaimana peran serta agama di sana, masih cukup dipercaya atau tidak dan sebagainya. Jadi yang kena ini sebenarnya di super ego yang kita sebut dengan pengendali. Karena kebutuhan akan ego itu adalah kebutuhan instinktif atau naluri ya yang harus dipenuhi. Kurang lebih begitu. Jadi kalau salah satu pengendalinya ini tidak berfungsi dengan baik, maka itu yang akan terjadi. Maka akan terjadi bahwa dia keluar dari norma-norma yang seharusnya. Oke. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ini selain melihat contoh, juga ini dari sisi psikologisnya ini dari faktor ego ya Pak Jeffrey ya. Oke, ego yang membuat mereka ini jadi super egonya tidak jalan. Super ego itu pengendali ya. Super egonya yang tidak berjalan efektif. Yang namanya ada orang tua, ada sekolah, ada norma agama, segala macam. Itu super ego gitu. Oke. Nah, ini nggak berjalan. Iya, ini saya coba kembali ke Kavian Momesi dulu nih. Kavian, ini kata Pak Jeffrey ini memang anak-anak ini selain melihat langsung contoh-contoh yang kurang baik di masyarakat ya, ini juga dari faktor super ego, pengendalian terhadap kebutuhan. Dan kalau di kasus di ND ini bukan hanya saja begal ini ya Pak Kavian, tetapi juga ada juga narkoba yang baru-baru ditangani oleh pihak berwajib. Nah, ini dari teman-teman di DPR ini melihat fenomena-fenomena ini seperti apa nih Kavian? Ya, kasus yang terakhir itu adalah narkoba yang didatangkan dari luar negeri. Ini mencengangkan kita semua memang. Iya. Setelah itu kasus begal ini. Dan di dalam kelompok umur yang sama, kasus pencurian dengan kekerasan itu sudah sering terjadi di ND. Terakhir kemarin sampai korban jiwa, pembacokan di ini itu juga kita ketahui. Nah, yang paling penting dari sisi negara adalah negara harus memberikan proteksi maksimal kepada masyarakat atas rasa aman. Ini yang penting. Tadi dari sisi psikologis pembicara terdahulu sudah menyampaikan bahwa penyebabnya adalah 1-2 hal tadi itu. Pihak kepolisian, hemat saya tidak bisa saja lakukan penindakan saja karena dia berada di kelompok umur yang produktif, yang menjadi harapan kita semua. Mesti ditelusuri apa background, bagaimana background orang tuanya, kehidupan sosial di kompleksnya itu. Sehingga dalam proses penindakan bersamaan dengan itu kita harus menyelesaikan soal sosial yang disampaikan tadi. Apakah dia itu mungkin maniak nonton YouTube berita-berita begal sehingga dia mengikuti, ataukah faktor ekonomi yang kemudian menyebabkan mereka melakukan itu. Ini yang paling penting menurut saya. Selain penindakan, kita harus menelusuri ini. Anak-anak ini kok bisa sesadis ini, lalu bisa mereka berkomunikasi dengan sampai di Spanyol untuk datangkan bibit ganja, lalu secara sadis lalu menghilangkan nyawa orang untuk alasan yang menurut kita remeh-temeh. Kemudian ketika kita mengerti itu, penetrasi untuk mengurangi ini kita bisa lakukan secara maksimal. Nah, masing-masing unit pemerintahan paling kecil, lingkungan RT RW sudah mulai bisa memproteksi lingkungan hidup mereka secara mandiri. Minimal anak-anak dalam lingkungan itu diberi kegiatan-kegiatan yang bersifat positif sehingga mengurangi
mereka untuk bergaul dengan hal-hal yang negatif tadi itu. Saya pikir ini yang paling penting. Selain penindakan secara pidana, menurut peraturan positif kita, sisi lain itu harus diungkapkan. Apa sih penyebabnya? Termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh saudara saya psikolog tadi itu. Itu harus dicari tahu. Karena kalau ini kita ibaratkan fenomena gunung es, ini beberapa kasus yang muncul kemudian di bawahnya ada potensi-potensi lagi. Ini sesungguhnya Ende dan Flores pada umumnya sudah berada di titik rawan yang harus kita semua mengambil bagian di dalam menyelesaikan soal dan fenomena sosial yang satu ini. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi juga kami sampaikan kepada Bapak Kapolres ND, Bapak Andre Librian yang sudah bergabung di Zoom kami pagi ini. Pagi Pak Kapolres. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Fian. Selamat pagi Pak. Salam hormat. Iya, juga bergabung di lewat telepon Pak Jeffrey Haryanto, praktisi psikolog nih Pak Kapolres. Ini kami sempat membahas tadi Pak Kapolres bahwa fenomena-fenomena anak-anak di bawah umur ini melakukan aksi-aksi kekerasan, tindakan-tindakan kriminal seperti ini. Tapi sebelumnya kami ingin mengetahui nih, sejauh mana perkembangan kasus begal di Kabupaten Ende ini, penanganannya seperti apa, motivasinya seperti apa nih yang sudah dalam penyelidikan dari Polres Ende. Silakan Pak Kapolres. Ya, mohon maaf tadi agak terputus Mbak sinyal. Iya, kita ingin tahu sejauh mana nih perkembangan dari kasus begal yang ditangani oleh Polres Ende saat ini Pak Kapolres. Baik. Jadi memang kemarin kita telah mendapatkan informasi dari masyarakat ya. Masyarakat melapor bahwasannya ada kasus begal dalam satu hari itu pengaduannya itu 4. Dalam satu hari 4. Nah, kita terima kasih juga masyarakat melaporkan kepada Polres. Kemudian kita langsung mengambil langkah, mengambil tindakan bahwasannya informasi di lapangan adanya begal secara beruntun gitu. Makanya langsung tim dari Satreskrim Polres langsung menurunkan timnya di lapangan gitu Mbak. Kemudian dari hasil penyelidikan kita mendapatkan beberapa informasi terkait dengan pelaku, ciri-ciri pelaku, dan kita melakukan pengejaran. Itu ditangkap sekitar jam 2 pagi itu. Sampai jam 2 pagi baru ketangkap. Kita dapat informasinya sore, sampai jam 2 pagi baru bisa kita tangkap pelakunya. Oke. Ini berapa pelaku yang ditangkap oleh Polres Ende Pak Kapolres? Yang ditangkap pada saat itu 3. 3 ya. Dalam penyelidikan ada berapa tersangka nih yang melakukan aksi begal ini Pak Kapolres? Untuk tersangka yang sementara ya 3 orang ini ya. Tetapi masih kita lakukan pendalaman apakah ada potensi tersangka lain. Memang kita memproses itu berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Oke, ini beredar di media sosial ya, dari WA maupun juga Facebook ini ada 4 tersangka. Jadi bukan 4 ya Pak Kapolres, tapi 3 tersangka ya yang memang sudah ditahan oleh Polres ND. Iya, memang ada rekan-rekan wartawan lain juga sempat bertanya kepada kami terkait dengan foto yang beredar. Kadang-kadang foto beredar itu gambarnya diambilnya kapan saya nggak tahu juga. Jadi kevalitannya juga mesti dicari tahu lagi ya Pak Kapolres ya. Ini memang marak sekali deh, sampai malam tadi masih beredar ini bahwa ada 4 orang yang tertangkap, ternyata 3 ya Pak Kapolres ya. Iya. Nanti kalau perkembangan nanti kan. Iya, oke. Iya, Pak Kapolres ini berdasarkan penyelidikan sementara ini apa yang menjadi motif para pelaku ini melakukan tindakan aksi begal ini Pak Kapolres? Ya, sementara ini hasil pemeriksaan memang motifnya itu adalah ingin mendapatkan barang milik orang lain ya. Masih pencurian dengan kekerasan. Dengan modusnya dengan kekerasan gitu. Oke.
Iya, ini terkait untuk pengejarannya untuk tersangka-tersangka lainnya ini, apakah memang masih dalam pengejaran ataukah memang masih untuk menyelidiki 3 pelaku ini, baru setelah itu melakukan pengejaran untuk pelaku-pelaku lainnya? Karena di media sosial juga ya, kita melihat dari banyak WA dan juga beberapa di media sosial lainnya itu bahwa bilang tersangkanya ini, kalau boleh dibilang pelakunya ini, pelaku begalnya ada 5 orang. Bagaimana Ya seperti gini ya. Kita memang melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka itu, kemudian kita cocokkan dengan bukti-bukti yang lain untuk menguatkan fakta-faktanya. Namun kalau memang hasil pemeriksaan atau ada saksi yang lain mengatakan ada tersangka yang lain, pasti kita respon ya, pasti ditindaklanjuti. Kemudian kita akan temukan bukti-bukti yang mendukung terkait dengan juga tersangka lain itu. Kan kita nggak mungkin bisa menetapkan tersangka tanpa didukung dengan bukti kan. Oke, baik. Tapi, Ini ya Pak Kapolres, ini banyak yang juga menduga bahwa para pelaku ini juga merupakan residivis dari kejahatan lainnya seperti pencurian kendaraan bermotor dan juga pencurian alat-alat elektronik. Benarkah begitu Pak Kapolres? Ya, memang dari pelaku yang kita tangkap kemarin itu ada salah satunya memang residif atau pernah dilakukan penangkapan juga dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Namun karena dia masih di bawah 18 tahun atau kategori anak, dalam proses penegakan hukumnya diterapkan restoratif justice atau pengalihan jenis hukuman terhadap yang bersangkutan. Namun setelah diberikan mekanisme restoratif justice, ternyata yang bersangkutan malah mengulangi perbuatannya gitu atau melakukan tindak pidana lagi. Oke, untuk kasus ini pasal-pasal yang dijatuhkan kepada apa ini bisa dimasukkan dalam pasal-pasal apa nih Pak untuk hukuman mereka nanti? Ya, kalau untuk kasus yang kemarin kita masukkan pasal 365 KUHP untuk pencurian dengan kekerasan. Oke. Terkait dengan tersangka yang merupakan anak di bawah umur ini, nah tindakan dari Polres ND ini menangkap dan juga ini selanjutnya proses hukumnya seperti apa? Apakah nanti akan dikirimkan ke pengadilan anak atau bagaimana nih Pak? Ya, untuk anak sebagai pelaku tindak pidana itu berlaku juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, artinya ada kekhususan dalam penanganan anak terkait dengan masa penahanan, kemudian berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak, ada hak-hak anak yang tetap harus kita perhatikan. Artinya memang anak ini menjadi perhatian kita bersama lah gitu. Oke. Iya, jadi memang nanti ada undang-undang yang mengatur ya Pak Kapolres terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ini ya Pak Kapolres ya. Ini ada masukan tadi dari Pak Fian Mohamesi yang mengatakan bahwa perlu ditelusuri background anak itu sendiri, baik dari keluarganya maupun juga aktivitas sosialnya setiap hari sehingga bisa membuat mereka ini melakukan aksi-aksi kejahatan. Mungkin tindakan preventif dari Polres ND terkait maraknya aksi-aksi begal, kemudian juga kemarin itu ada narkoba dan lain sebagainya. Ini untuk remaja ini seperti apa nih Pak Kapolres? Baik, untuk tindakan preventif ya, itu tindakan preventif berarti pencegahan, upaya pencegahan dalam penanganan tindak pidana itu kita mengedepankan fungsi patroli dari Satuan Samapta, kemudian lalu lintas, kemudian di lapangan juga kita perankan para Babin Kamtipmas untuk terus melakukan door to door, memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten ND ini. Kita memang terbatas jumlah personil terkait dengan para Babin Kamtipmas.
Namun ini tidak menyurutkan semangat anggota untuk tetap melakukan sambang kepada seluruh masyarakat. Nah, ini juga kita butuh bantuan masyarakat apabila saya selaku Kapolres, apabila ada masyarakat yang belum disambangi oleh anggota saya di polsek-polsek juga bisa menginformasikan. Saya pasti akan tegur anggota saya kalau dia tidak mau sambang ke warga masyarakat gitu. Oke, saya bacakan dulu beberapa WA yang masuk nih Pak Kapolres dan juga Kak Fian Momesi serta Pak Jeffrey Haryanto. Ini selamat pagi RRI, saya Ibu Eni dan bravo untuk Polres ND terkait penangkapan pelaku begal ini. Kami angkat topi dan mudah-mudahan seperti kata Pak DPR tadi bahwa perlu ditelusuri background keluarga dan juga kehidupan sosial dari anak-anak ini. Karena menurut kami banyak saat ini kumpulan anak-anak yang duduk-duduk kemudian menggunakan motor racing dan setiap malam ini di sekitar perempatan Melati dan juga di El Tari ya, itu sering melakukan tindakan duduk-duduk dan minum serta menggunakan motor racing. Mudah-mudahan Pak Kapolres bisa menindaklanjuti. Kemudian juga dari Pak Yos di Woloweku, selamat pagi RRI, sukses untuk Polres ND. Kami mengucapkan terima kasih bahwa telah ditangkap para pelaku begal ini dan mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Dan kalau bisa ya para remaja ini bisa dikumpulkan di satu wadah sehingga tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti ini tidak dilakukan lagi di hari-hari ke depan. Untuk masalah hukum anak di bawah umur, perlu juga diperhatikan bahwa anak-anak di bawah umur pun bisa melakukan tindakan kejahatan sehingga harus diputuskan hukuman yang memang benar-benar berlaku di negeri ini, karena ini menjadi sehingga anak-anak ini pun tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi Pak Kapolres. Ini dua pendengar kami sudah memberikan saran, masukan dan juga ucapan selamat untuk kesuksesan dari gerak cepatnya tim Polres ND. Ya, baik, terima kasih kepada masyarakat yang telah menginformasikan terkait adanya hal-hal yang meresahkan masyarakat terkait dengan tadi yang sering masyarakat anak-anak muda yang nongkrong di Jalan Melati itu tentu akan segera kita respon, akan kami sampaikan untuk unit patroli banyak bergerak ke sana. Memang masih banyak ditemukan anak muda yang nongkrong-nongkrong itu juga potensi terjadinya balapan liar, kemudian kenakalan remaja lainnya yang potensi dapat meresahkan masyarakat juga. Sekali lagi kami terima kasih kepada masyarakat yang terus menginformasikan terkait adanya hal-hal yang meresahkan di lingkungannya. Kami terus akan pastikan merespon setiap informasi yang diberikan masyarakat. Ini assalamualaikum, selamat pagi. Saya Tuti, seorang ibu rumah tangga dan saya sempat melihat banyak di media sosial bahwa banyak dari warga masyarakat juga di Kabupaten ND ini, khususnya di dalam kota ND ini, juga marak aksi pencurian di rumah-rumah warga. Ini mohon Pak Kapolres untuk juga mensiasati ya bahwa banyak pencurian yang dilakukan di saat warga sedang terlelap tidur pada malam hari dan juga siang hari ketika rumah kosong. Terima kasih. Ya, Pak Kapolres masih nih dari Ibu Tuti terkait aksi pencurian. Ya, terima kasih pada Ibu Tuti ya. Jadi memang begini. Saya pada kesempatan ini ingin mengajak juga kepada seluruh masyarakat ya, bahwasannya memang kami kepolisian diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai menjaga keamanan. Namun dalam menjaga keamanan ini kita jadikan sebagai tanggung jawab bersama juga. Artinya dengan keterbatasan jumlah personil Polri khususnya di Polres ND ini, yang harusnya kalau standarnya itu memenuhi standarnya itu anggota kami itu 1.200 personil anggota Polri di Polres ND. Tapi faktanya dari 1.200 itu kita baru mencapai
470. Oke. Jadi baru 35%-nya terpenuhi jumlah personil polisi. Dengan jumlah penduduk Kabupaten ND ini yang lebih kurang 270.000 ya, 270.000 jiwa. Memang kami hanya 470 ini sangat kurang. Oleh sebab itu kita mengajak pada masyarakat untuk kita tingkatkan kembali sistem pengamanan lingkungan atau poskamling. Pengamanan lingkungan di lingkungan kita yang menjadi tanggung jawab kita bersama gitu, Mbak. Jadi memang tanggung jawab itu tugasnya pengamanan itu kita yang dibebankan kepada polisi, tapi karena keamanan ini adalah kebutuhan kita bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan kerja kita, lingkungan tempat kita tinggal, sehingga tetap terjaga keamanannya. Artinya peran aktif masyarakat itu sendiri dalam menjaga keamanan sangat dibutuhkan gitu, Mbak. Oke, jadi misalnya pengaduan seperti ini Pak Kapolres, ini mungkin bisa di masyarakat ini bisa mengadu pada RT, kemudian Babin Kamtipmas yang ada di kelurahan ini, sehingga diteruskan ya ke Polres ND, jadi tidak perlu langsung lapor Pak Kapolres ya. Gak apa-apa, lapor ke Kapolres juga boleh. Oke, ini kalau misalnya masyarakat mengupdate nih informasi-informasi terkait kasus-kasus kekerasan ataupun juga yang meresahkan di masyarakat ini, ada pos pengaduan atau bagaimana nih Pak Kapolres? Mungkin link-link pengaduannya seperti apa nih? Mungkin bisa diinformasikan. Ya, jadi kalau Kepolisian Negara Republik Indonesia udah punya line yang terpadu ya, namanya 110. Oke. 110 itu line pengaduan masyarakat yang terhubung ke Polsek dan Polres. Jadi masyarakat berada dimanapun, kalau tekan 110 itu akan direspon oleh Polsek terdekat atau Polres terdekat. Dimanapun di seluruh Indonesia dengan 110 mengalami permasalahan yang butuh bantuan kepolisian, cukup call 110 akan terhubung ke Polsek terdekat. Bahkan kalau tidak terhubung ke Polsek terdekat, dia akan terhubung ke Polres terdekat. Kalau tidak direspon, akan terhubung ke Polda. Dan bahkan akan terhubung sampai ke Mabes Polri. Oke. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya ketika melihat ataupun juga terkena satu kejahatan ataupun juga sesuatu yang meresahkan di lingkungan sekitar, langsung ke 110 ya Pak Kapolres ya. Oke. Cuma pada kesempatan ini kita juga mengajak masyarakat untuk bijak menggunakan fasilitas ini. Jangan dijadikan bahan mainan. Kadang-kadang ada yang main ya. Yang main-main, Pak ada kejadian ini, begitu sampai di sana tidak ada gitu. Jadi jangan dijadikan sebagai bahan mainan lah. Ini kan sarana untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Jangan dijadikan sebagai bercandaan gitu, jangan. Gitu. Harus bijak kita menggunakan line ini. Baik, kita beralih ke Pak Jeffrey Haryanto dulu, Pak Kapolres izin, dan juga Kavian Momesi. Pak Jeffrey masih di posisinya? Siap. Oke. Ini Pak Kapolres sudah mengatakan bahwa ada 3 pelaku yang memang sedang ditahan, dan ini juga ada pelaku di bawah anak nih, dan juga merupakan pernah melakukan tindakan kejahatan lainnya sebelum melakukan aksi begalnya ini. Nah, Pak, dari sisi psikologisnya Pak Jeffrey, ini terkait anak yang sudah pernah melakukan tindakan kekerasan, kejahatan dan lain sebagainya, melakukan ulang lagi nih. Apakah ini dilihat dari psikologisnya seperti apa nih Pak Jeffrey? Ya, ada 2 tadi, learning by model dan ada satu lagi learning by experience. Ini belajar dari pengalaman ya. Nah, ketika pengalaman pertamanya tidak cukup membuat efek jerah atau pendampingannya tidak maksimal, kemungkinan untuk dia menjadi residivis itu menjadi besar. Apalagi kalau dia menjadikan LP itu sebagai tempat belajar untuk kejahatan-kejahatan baru, karena dia akan bertemu dengan berbagai latar belakang motif kejahatan. Itulah kenapa memang
memang khusus untuk LP anak itu diberi treatment tersendiri gitu ya, dipisahkan dari kejahatan-kejahatan lain atau orang-orang yang jangan sampai bisa menjadi role model buat dia, jadi contoh buat dia. Itu kenapa memang akan sering berulang pada kasus anak. Nah, kelemahannya adalah dalam banyak pendampingan kita fokus kepada penanganan hukumnya, lupa kepada penanganan psikologi terhadap even itu pelaku ya. Karena yang harus dicari tahu sebenarnya tadi Pak pimpinan DPR sudah bilang, dicari tahu latar belakangnya. Ada satu lagi, dicari tahu motifnya. Motif ini bisa menyelamatkan anak-anak lain untuk membuat apa? Untuk membantu para pihak membuat polisi terkait dengan hal-hal seperti ini. Karena ini bukan soal 3 anak, tapi ada ribuan anak lagi yang bisa terdampak, yang bisa belajar dari pola itu, atau ini memberi gambaran bahwa situasi anak-anak kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Jangan sampai ini fenomena gunung es saja. Ya. Ini Pak Jeffrey, motif dari pelaku kejahatan, pelaku begal tadi menyatakan bahwa menginginkan barang-barang orang lain ini dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan tersebut. Nah, ini apakah hedonisme ini sudah mengintai anak-anak khususnya usia remaja ini untuk memiliki barang-barang hedon sehingga menjadi motivasi mereka untuk melakukan tindakan kejahatan ini? Ya, bisa saja diduga seperti itu. Jadi motif itu ada 2, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu apa yang kelihatan, seperti tadi butuh handphone, butuh segala macam itu ekstrinsik. Tapi intrinsik ini sebenarnya motif secara psikologi. Pertama, kebutuhan apa sih sebenarnya ingin dipenuhi? Misalnya, kebutuhan akan agresivitas, anak butuh pengakuan. Anak butuh penerimaan, anak butuh terpuaskan kebutuhan-kebutuhan yang sejak lama dia pendam di alam bawah sadar, misalnya seperti itu. Itu perlu dikaji pada anak. Motif-motif yang saya sebut motif intrinsik ini gitu. Karena begini, agresivitas itu setiap kita memiliki itu, tetapi dia selalu butuh saluran untuk penyalurannya. Jangan sampai anak-anak ini adalah anak-anak yang tidak cukup baik mendapatkan saluran-saluran penyaluran agresivitas, misalnya dengan kegiatan-kegiatan berpentas, bermusik, olahraga, dan segala macam gitu. Nah, ini yang harus disiapkan supaya agresivitasnya tersalurkan pada saluran yang benar. Gitu. Jadi anak tidak tersampaikan agresivitasnya ini yang membuat mereka nekat melakukan tindakan-tindakan seperti ini ya Pak. Ya, akan kemana saja akhirnya. Tidak hanya hal positif, akhirnya bisa ke hal negatif. Maka sebagai pemerintah, sebagai para pihak pemangku, mesti didesain itu. Apakah kita cukup ruang untuk anak untuk mengapresiasikan dirinya, seberapa jauh pendekatannya, seberapa banyak panggung-panggung yang kita siapkan untuk mereka misalnya ya. Ya Pak Jeffrey, ini terkait dengan masalah anak ya, dan juga bagaimana orang tua menyikapi agar tidak ada lagi pelaku-pelaku lain ataupun juga mencegah menjadi tindakan preventif dari orang tua sebelaku yang memiliki anak ya, apalagi di usia remaja yang mungkin banyak ya pengaruh hedonisme dan lain sebagainya ini, sehingga anak-anak tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan juga kejahatan seperti ini. Apa yang mesti dilakukan dari rumah misalnya, dan juga baru ke sekolah dan ke lingkungan masyarakat lainnya? Pertama adalah lihatlah kasus ini sebagai model edukasi kepada anak-anak. Hati-hati juga menyampaikan kepada anak, jangan sampai pemberitaan-pemberitaan media yang sangat masif dengan pemberitaan yang melanggar kode etik kemudian menjadi satu semacam tutorial untuk anak-anak lain untuk melakukan kejahatan. Kadang-kadang terlampau detail tuh pemberitaan-pemberitaan media sehingga itu bisa jadi tutorial buat anak-anak lain. Itu yang kedua ya. Yang berikut adalah even ini anak-anak melakukan kesalahan pun dia masih punya kesempatan untuk diperbaiki. Maka yang saya bilang tadi, pendekatan pembinaan jauh lebih penting daripada pendekatan hukum gitu ya. Saya tidak bilang hukum itu tidak prioritas, tetapi memang di dalam pendampingan itu mesti juga ada porsi yang cukup maksimal untuk pendekatan pembinaan perilaku dan kepribadian. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Pertama, hati-hati betul menjelaskan peristiwa ini kepada anak-anak masing-masing. Ya. Hati-hati melihat ini bahwa
ini jadi pembelajaran, ini kenapa ini tidak dibolehkan dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai salah penyampaian itu membuat anak-anak lain merasa bahwa oh ternyata misalnya anak-anak yang butuh perhatian dia bisa menjadikan kriminalitas sebagai cara untuk menarik perhatian orang tua. Misalnya kayak begitu. Oke, betul. Ya, hati-hati betul ya. Maka pola pengasuhan itu menjadi penting. Orang tua juga harus dibekali dengan kemampuan atau pengetahuan tentang pola pengasuhan yang baik. Iya. Begitu. Terima kasih Pak Jeffrey ya. Saya mencoba ke Vian Momesi dulu. Ini banyak masukan dari Pak Jeffrey sebagai praktisi psikolog ya, menyatakan bahwa kebutuhan anak untuk menyalurkan agresivitasnya harus didukung ya, baik itu dari orang tua sendiri, sekolah, lingkungan, dan juga tugas kita ya sebagai yang memiliki kebijakan-kebijakannya. Dari DPRD sendiri mungkin mau memberikan saran, masukan untuk dinas-dinas terkait nih Pak Vian, terkait pentingnya untuk memberikan panggung kepada anak-anak muda ini sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang positif dibandingkan tindakan-tindakan yang negatif. Silakan Pak. Mungkin ada saran masukannya Pak. Dari obrolan kita kemudian mengetahui bahwa selain penindakan, perlu ada langkah-langkah lain yang mesti kita lakukan, baik dalam rangka pencegahan maupun penyelesaian dari anak-anak yang sudah bermasalah ini. Iya. Tadi saya sempat singgung bahwa ketika sebuah lingkungan atau unit pemerintah terkecil, RT RW, mau aman, maka langkah koordinasi dengan kepolisian itu menjadi penting. Tetapi ruang-ruang itu juga mesti diberikan. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh psikolog tadi. Dan kebetulan para pelaku ini kelurahan atau bahkan bertetangga sama saya nih. Oke. Dan ketika satu itu yang tindakan pidananya berulang, maka treatmentnya mesti beda dengan yang masih pola mengikuti atau yang lain tadi itu. Nah, patut diakui bahwa memang di masa pandemi ini, lalu dengan gencarnya informasi melalui media sosial yang praktis tidak terbendung ini, memang pola-pola untuk memproteksi anak-anak kita itu harus lebih benar-benar dilakukan. Nah, masih start dari unit masyarakat terkecil, keluarga, ini yang juga penting. Jadi saya sudah sampaikan, kita mesti menukik sampai dengan background orang tua, keadaan ekonomi, lalu kemudian sepakat apa sih motifnya, dan kita mengetahui ini secara pasti, treatment untuk menyelesaikan di luar penindakan secara pidana itu bisa lebih efektif kita lakukan. Nah, saya setuju pemerintah harus hadir di sini. Nah, berapa sih event-event olahraga kita yang kemudian secara masif melibatkan orang-orang muda kita? Ruang-ruang kesenian, ruang-ruang bermusik, ruang-ruang publik yang kemudian membiarkan mereka melakukan eksplorasi kemampuannya secara lebih maksimal. Ini yang perlu lebih kami selaku pemerintah ini harus lebih maksimal. Tetapi dari para pihak supaya pemerintah ini dibantu terkait dengan latar belakang, motif, dan mungkin akan diikuti dengan program-program ya, supaya para pihak pemerintah, para pemuka agama, kepolisian bersinergi untuk kemudian menekan ini semua. Dan saya sampaikan tadi, di luar
benak dan pikiran kita semua, bibit ganja ya, mungkin di order secara online ya, sampai ke Ende. Lalu kemudian sadisme yang luar biasa, beberapa waktu lalu Pak Kapolres sampai satu orang meregang nyawa akibat tersinggung perkataan dalam keadaan sama-sama mabuk. Lalu kemarin saya melihat fotonya begal itu memukuli ini dengan kunci roda. Itu kan luar biasa. Dan kami pemerintah mesti mengakui kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman muda ini masih sangat minim. Dan ke depannya bersama mitra kami di pemerintah ini kami akan dorong liga-liga pelajar yang seperti sudah dilakukan, kemudian festival-festival, jangan kemudian pemerintah sendiri yang melakukan. Orang-orang muda di berbagai kompleks itu harus mulai terlibat. Oke, baik. Kita ke Pak Kapolres dulu. Pak Kapolres, mungkin ini sudah di menit-menit terakhir, mungkin himbauannya dan juga sebelum himbauan saya bacakan dulu satu WA lagi yang masuk dari Pak Sius. Ini Pak Kapolres, bagaimana peran intelijen untuk mendeteksi dini adanya aksi-aksi seperti yang marak saat ini, sehingga perlu dicegah sedini mungkin, dan peran intelijen ini memegang peran penting di sana. Silakan Pak Kapolres langsung dijawab, dan terakhir dengan himbauan kepada masyarakat. Oke. Pak Kapolres, ini satu WA lagi yang masuk dari Pak Sius, katanya bagaimana peran intelijen untuk mendeteksi dini kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, karena intelijen ini memegang peranan penting untuk mendeteksi hal-hal yang terjadi seperti yang marak terjadi di masyarakat saat ini. Nah, bagaimana peran intelijen nih Pak Kapolres, dan juga mungkin terakhir himbauannya untuk masyarakat, silakan. Baik ya, ini memang terkait setiap kejadian yang ada di Kabupaten Ende ini, sekali lagi memang menjadi peran penting intelijen dalam upaya mengumpulkan data-data bahan keterangan yang ada di lapangan atau di masyarakat terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana. Memang dari pihak intelijen kami sudah dapat mengelompokkan bagian dari pengungkapan kasus begal itu sendiri adalah sebenarnya bagian dari peran serta dari intelijen berdasarkan data yang kami miliki. Nah, terkait dengan upaya deteksi dini potensi-potensi ancaman yang terjadi, sebenarnya memang beberapa kesempatan kita sudah mengambil langkah. Kita mengambil langkah. Mengambil langkahnya adalah dengan melakukan upaya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau anak-anak remaja yang ada di Kabupaten Ende ini. Misalnya kita berkoordinasi dengan pihak sekolah-sekolah, kemudian kita berkoordinasi secara intensif dengan para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini memiliki peran yang sangat penting. Jadi tanggung jawab terhadap perkembangan anak, khususnya remaja ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, kami menghimbau juga kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemerintah daerah. Marilah kita bersama-sama dalam melakukan pembinaan terhadap anak-anak kita, pembinaan terhadap remaja-remaja kita alihkan pikirannya pada kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga tidak lagi ada kesempatan bagi remaja-remaja kita ini untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dengan banyaknya kegiatan yang bisa kita adakan bersama dengan pemerintah daerah, semoga bisa membawa pada hal-hal positif dalam setiap kegiatannya gitu Mbak. Iya, terima kasih. Selanjutnya Pak Fian Momesi, silakan himbauannya untuk masyarakat.
Baik, pada kesempatan yang baik ini sebagai bagian dari pemerintah daerah, kami mengajak kepada struktur pemerintah kami yang paling bawah, RT RW, untuk mendesak, memproteksi diri dari tindakan-tindakan seperti itu. Poskamling misalnya itu bersama mitra kami di pemerintah, kami akan dorong supaya ini mulai diaktifkan lagi. Kemudian mendesain program dan kegiatan yang menyentuh teman-teman muda kita ini untuk meminimalisir ini. Dan kami berharap agar mitra kami di pemerintah tidak stop ini di tingkat wacana, supaya ini diimplementasikan. Anggaran-anggaran bisa juga arahkan ke sana. Kabupaten ini bisa menjadi kabupaten yang aman, ramah untuk kita semua, dan ramah untuk orang-orang yang bakal datang ke Ende berinvestasi ataupun sekedar jalan-jalan. Iya. Demikian. Iya, terima kasih Kak Fian Momesi. Pak Jeffrey, mungkin himbauannya untuk masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak remaja, dan juga mungkin para remaja dimanapun berada. Halo Pak Jeffrey? Iya. Sayang sekali ya Pak Jeffrey sudah meninggalkan diskusi kita pagi hari ini, tetapi yang pasti ada banyak yang bisa kita petik dalam dialog interaktif pagi hari ini, bagaimana peran seluruh masyarakat khususnya dari lingkungan terkecil keluarga hingga ke pihak pemerintah kabupaten dan juga DPRD merangsang dan memberi wadah yang baik untuk anak-anak muda ini sehingga bisa mengaktualisasikan diri dan menghindar dari tindakan-tindakan kejahatan. Terima kasih Pak Kapolres untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Pak Fian Momesi, terima kasih, dan juga kepada seluruh pendengar kami yang sudah mengirimkan pertanyaan dan juga berbagai masukan dan sarannya. Dan bagi Anda juga yang ada di YouTube RRI Ende dan juga di streaming kami, terima kasih. Sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan saja aksi-aksi yang dilakukan oleh anak-anak kita tidak akan mendatangkan hal-hal yang menjadi contoh ya, yang tidak baik untuk remaja kita yang lainnya. Dan mudah-mudahan Polres Ende itu perlu terus kami ikuti perkembangannya. Dan mudah-mudahan diproses hukum dengan baik dan benar sehingga menjadi efek jera untuk semuanya. Terima kasih. Dan pendengar, demikian dialog interaktif kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya Lady Badin juga Rovinus Mula undur pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Pro 1, Kanal Inspirasi. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.